Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kali ini dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 9 September 2024. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Bersama Silianti Rizni, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, kecewa atas sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel yang dinilai tidak beretika lantaran merokok saat rapat di ruangan ber-AC dan hanya menggunakan sandal. Akhirnya berbuntut panjang. Amalia Wahyuni, seorang guru SMK di Banjarbaru, didampingi LSM Babak Kalsel, berunjuk rasa di kantor Gubernur Banjarbaru yang meminta agar Muhammadun dicopot dari jabatannya. Ulun jadi kesini karena ulun difitnah. Ulun demi Allah, demi profesi, demi agama Islam, demi orang tua ulun di sini. Makanya ulun kesini. Copot aja, copot. Amalia Wahyuni, seorang guru SMK di Banjarbaru, terus melakukan perlawanan atas sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun. Bahkan terbaru, Amalia Wahyuni dibantu LSM Babak nekat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Jumat 6 September 2024. Dengan suara lantang, Amalia meminta Kepala Dinas Pendidikan tersebut segera dicopot dari jabatannya karena Madun dinilai tidak memiliki etika yang baik sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Amalia juga mengaku dirinya nekat berunjuk rasa lantaran kecewa dengan sikap Kadis di Kalsel yang tak ada respon. Justru malah mengarahkan kepala sekolah dan guru untuk memberikan klarifikasi, namun tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Sejujurnya kecewa luar biasa, karena dari ulun posting video itu sampai ini tidak ada respon dari yang bersangkutan gitu kan. Sejujurnya kan enak juga kayak ini, sejujurnya. Cuma itu dari sisi kemanusiaan dulu enak sejujurnya, cuma karena ada respon dari tim MKKS segala macam dan TPPKK terus seolah-olah menzolimi ulun itu. Makanya ulun turun ke sini. Masa ulun bisi pemimpin pengecut? Ya. Itu bagi ulun pengecut gitu. Ya, betul. Karena Sirin malah mengarahkan ke kepala sekolah seberataan untuk mengklarifikasi itu bukan sifat yang gentleman. Ya, betul. Itu bukan sifat yang gentleman bagi ulun. Harusnya Sidin yang keluar. Kenapa ini sampai bukan kepala sekolah, guru-guru, bahkan guru-guru yang nggak tahu apa-apa turun. Itu kan ngarahnya menzolimi orang jadinya. Kita minta supaya Gubernur Kalimantan Selatan segera menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi rakyat Kalimantan Selatan. Jangan sampai Gubernur Kalimantan Selatan lebih menyayangi pejabat yang arogan, yang tidak menjunjung akhlakul karimah, yang tidak menjadi suri teladan, akhirnya Gubernur yang akan dirugikan. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kalsel Dayen bersama staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel saat menemui pengunjuk rasa mengatakan akan segera memproses apa yang disampaikan para pengunjuk rasa ini. Namun tentunya dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat memproses aspirasi tersebut melalui Permendagri nomor 8 tahun 2023 tentang pengaduan masyarakat. Karena kami di inspektorat ini bertindak selalu menggunakan regulasi. Jadi ada yang namanya Permendagri nomor 8 tahun 2023 tentang pengaduan masyarakat. Jadi pengaduan masyarakat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, salah satu yang tidak tertulis itu kayak di website, di medsos, segala macam. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti itu untuk melakukan proses ini. Yang mana yang benar? Tidak baik menjudgment seseorang atau orang lain apabila kita tidak memenuhi kriteria yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi regulasi. Sebelumnya, Amalia Wahyuni, seorang guru SMK di Banjarbaru tersebut viral di media sosial setelah menceritakan kisahnya diusir dari ruangan rapat setelah menegur Kepala Dinas Muhammadun yang merokok di dalam ruangan ber-AC. Amalia juga kukuh hingga sampai saat ini tak ingin menghapus postingan curhatnya, meskipun telah dipanggil kepala sekolah demi kepentingan bersama. Muhail, Banjar TV.
Pemirsa, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan melalui Satuan Pelayanan Bandara Samsudinor kembali mengamankan produk dari satwa yang dilindungi, yakni berupa 200 butir telur penyu dan 1 buah penyu awetan. Inilah barang bukti yang berhasil diamankan Balai Karantina Kalimantan Selatan. Rencananya telur penyu dan penyu awetan tersebut akan dikirim ke Jakarta melalui Bandara Samsudinor. Namun berhasil digagalkan berkat kolaborasi dan sinergi yang baik dengan APSEC PT Angkasa Pura Logistik pada Selasa 3 September lalu. Selain tidak dilaporkan kepada petugas karantina dan tidak disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan, penyu yang termasuk di dalam daftar appendix 1 SETS tidak boleh begitu saja dilalu lintaskan. Hal ini dikarenakan penyu merupakan salah satu satwa yang terancam punah dan dilindungi penuh. Kepala Karantina Kalsel Sudirman menjelaskan bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa menyebutkan larangan terhadap segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan hidup, mati maupun bagian tubuhnya. Pengiriman tumbuhan dan satwa liar atau langka yang tidak dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Penyu yang dilindungi oleh undang-undang sehingga lalu lintasnya tidak lalu lintaskan oleh siapapun. Nah, kemudian juga penyu ini tidak dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran dan kerjasama dengan pihak Angkasa Pura dan Samsudinor kita telah melakukan koordinasi dan kerjasama baik sehingga kita lakukan penanganan di Satpol Bandara Samsudinor. Itu biasanya kenapa mereka mau ngirim penyu itu, Pak? Ya, kalau untuk kebiasaan saya kira ini mungkin apakah memang mereka tidak tahu terkait dengan larangan terhadap penangkapan penyu sisik ini, atau mereka juga sudah mengetahui tapi mungkin tidak melaporkan, dan kami lagi dalam pendalaman proses untuk menyelidiki terkait dengan penularan penyu sisik ini. Untuk saat ini sedang dilakukan proses penelusuran lebih lanjut terhadap pemilik barang tersebut. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan telah melakukan sertifikasi kesehatan 1,7 juta ekor kepiting bakau ekspor pada semester 1 tahun 2024. Hingga pertengahan tahun ini, ekspor kepiting bakau telah dilakukan sebanyak 167 kali dengan total nilai sekitar 40 miliar rupiah. Karantina Kalimantan Selatan mensertifikasi kembali kepiting bakau hidup 3.276 ekor tujuan Tiongkok melalui Satuan Pelayanan Bandara Samsudinor Selasa 3 September lalu. Kepala Karantina Kalsel Sudirman menjelaskan setiap pengiriman komoditas ikan termasuk kepiting wajib dilaporkan dan memenuhi persyaratan karantina. Untuk kepiting bakau sendiri salah satunya harus negatif dari white spot syndrome virus. Selain itu kepiting yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan dari segi beratnya, jenis dan jumlahnya pun harus dipastikan sudah sesuai dengan dokumen yang ada. Menurut Sudirman, dengan menjamin kualitas dan kesehatan komoditas tersebut berarti telah memenuhi persyaratan serta menjaga kepercayaan negara tujuan, meningkatkan daya saing produk untuk keberlangsungan ekspor hingga masa yang akan datang. Berarti ini udah termasuk lulus standar dokumen sudah ya? memenuhi standar pelayanan sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Dan ini sudah untuk beberapa kali ekspor dan sudah melalui sertifikat CKIB, cara karantina ikan yang baik. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit pada saat sebelum diekspor ini apa aja yang harus dilalui di sini, Pak? Sebelum ekspor sudah barang tentukan pertama kita melihat kondisi fisik ya dari dia membawa tersebut,
ini kemudian juga melalui pemeriksaan organoleptik ya, dari laboratorium sudah dilakukan sehingga ini layak untuk diproduksi. Selain memang kebanyakan dikirim ke Cina, kepiting ini juga diekspor ke Malaysia dan Singapura. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan bersama Biro Umum Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan langsung keberadaan asrama mahasiswa Kalsel di Kota Bogor, Jawa Barat. Usai kunjungan ditemukan beberapa hal seperti kurangnya minat mahasiswa untuk menempati asrama. Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan melakukan pemantauan asrama mahasiswa Kalimantan Selatan yang ada di Jalan Anyelir, Kota Bogor, Jawa Barat. Di sela kegiatan monitoring, Ketua Komisi 1 Hajah Rahman Nurdias menyatakan ada beberapa hal yang ditemukan setelah melakukan kunjungan seperti kurangnya minat mahasiswa untuk menempati asrama. Padahal asrama ini memiliki 17 kamar namun hanya diisi 5 orang. Hal ini menyusul jarak asrama ke kampus yang cukup jauh. Inilah yang membuat penghuni asrama hanya mereka yang menempuh pendidikan D3 di Institut Pertanian Bogor IPB. Sedangkan yang menempuh pendidikan S1 lainnya mengaku jaraknya cukup jauh. Yang bisa menginap di sini hanya yang menempuh pendidikan di D3 di IPB. Sedangkan yang S1 itu harus jaraknya cukup jauh dari sini. Kemudian catatan yang ingin kami sampaikan nanti ke Biro Umum maupun ke Biro Pusra agar sesegeranya lah merevisi pergub yang ada. Kami mengharapkan ada di sini dalam penanggung jawab asrama ini juga termasuk kerukunan Bubuhan Banjar. Jadi ada penanggung jawabnya. Jadi tidak membebani mahasiswa dalam hal ada masalah-masalah apa yang dihadapi. Sementara itu, Ketua Keluarga Bubuhan Banjar KBB Provinsi Jawa Barat, Dadang Hermansyah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota Dewan dan pemerintah daerah atas kepeduliannya. Sejauh ini kerukunan Bubuhan Banjar KBB Jawa Barat yang diamanahi untuk menjaga aset tersebut sudah bisa bekerja sama untuk mengamankan aset Pemda Kalsel yang selama ini jauh dari pengawasan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Harapannya ke depan bisa diperkuat lagi dengan aturan-aturan yang dapat menguatkan posisi aset-aset Pemda Kalsel tersebut. Sebagai aset-aset milik Pemda Kalsel, alhamdulillah kami bisa bekerja sama untuk mengamankan aset-aset Pemda Kalsel yang selama ini jauh dari pengamatan dari Pemda Kalsel. Karena alhamdulillah keberadaan KBB ini bisa diberi amanah untuk mengamati, mengawasi. Mudah-mudahan bisa diperkuat dengan aturan-aturan yang dapat menguatkan aset-aset Pemda Kalsel. Tim Liputan Banjar TV. Sesaat lagi kita simak bersama penolakan layanan bus Tayo di Martapura. Tetaplah bersama kami.